Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iwan Wahyudi di channel Iwan Wahyudi. Sharing dan informasi bersama Iwan Wahyudi. Pada pembahasan kali ini kita akan menyambung pembahasan kita tentang penulis freelance ya. Jadi untuk video kali ini kita akan membahas tentang penulis freelance, yaitu apa saja syarat menjadi penulis freelance. Nah, sebenarnya penulis freelance ini adalah orang-orang yang dia itu tidak mau terikat pada satu perusahaan ya. Jadi bukan orang yang menulis lalu dia itu dibayar misalkan oleh satu pihak ya. Misalkan ada sebuah penerbit, lalu dia itu mempunyai beberapa orang penulis, yang penulis ini diberi tugas untuk menyelesaikan satu konten buku misalkan dalam 1 bulan atau dalam jangka waktu tertentu 2 bulan atau 3 bulan seperti itu. Sedangkan penulis freelance ini, mereka ini tidak terikat kepada satu pihak pun. Nah, supaya apa? Supaya mereka ini bebas memilih kliennya. Jadi misalkan dalam satu waktu misalkan bisa jadi seorang penulis freelance ini adalah mengerjakan satu proyek saja. Misalkan untuk proyek yang lumayan sulit, jadi hanya bisa mengerjakan 1 atau 2 proyek dalam satu waktu, atau juga jika agak mudah itu bisa 3, 4 atau lebih tergantung kemampuannya masing-masing. Jadi syarat menjadi penulis freelance ini tentunya yang pertama adalah keahlian menulis. Nah, keahlian menulis ini pengertiannya adalah bagaimana supaya tulisan kita itu mudah dipahami oleh pembaca. Jadi bagaimana kita itu dalam mengolah data ya. Jadi kita itu sudah mahir dalam mengolah data. Misalkan ada seorang klien yang ingin menulis buku misalkan, kita itu sudah tahu sumber datanya itu dari mana. Misalkan dari buku catatannya, jadi buku diarinya, atau mungkin kalau sekarang WFH ini lebih ke mungkin wawancara online. Nah, seperti itu. Jadi kita itu bisa menentukan, kita itu bisa mendapatkan bahan-bahan penulisan untuk seorang klien atau satu perusahaan itu dari mana gitu. Nah, itu syarat-syaratnya. Jadi selain kita bisa mempunyai keahlian menulis, terus kita bisa mengumpulkan data penulisan, yang ketiga adalah kita bisa mengolah data-data itu menjadi tulisan yang nantinya pada akhirnya tulisan ini mudah dipahami dan enak dibaca. Nah, seperti itu. Jadi intinya seperti itu. Jadi tidak cukup kita itu hanya mempunyai kemampuan menulis yang baik. Nah, mempunyai kemampuan menulis yang baik, karena seorang penulis freelance ini kan tugasnya adalah membantu klien dalam menghasilkan satu konten penulisan. Nah, misalkan dalam bentuk buku, ada seorang klien misalkan seorang klien di dunia freelancer ini kan ada 2. Nah, jadi yang pertama mereka memang tidak memahami teknik penulisan buku, yang kedua mereka mungkin memahami tapi tidak punya cukup waktu untuk menuliskannya. Nah, jadi tugas seorang penulis freelance di sini adalah bagaimana menjadikan keleluasaan waktu yang dia punya ini untuk mengatur sendiri siapa kliennya. Nah, baik itu personal, perusahaan, instansi, dan lain sebagainya. Jadi kita sebutkan lagi bahwa syarat untuk menjadi penulis freelance itu yang pertama dia mempunyai keahlian tentang teknik menulis, yang kedua dia itu bisa atau tahu bagaimana cara mendapatkan bahan penulisan, yang ketiga dia itu bisa mengolah data yang sudah didapatkan, nah data penulisan, yang keempat bisa menjadikan tulisan yang nantinya dia buat itu mudah dipahami dan enak dibaca, seperti itu. Kalau untuk skill yang lain itu ya hanya sekitar bagaimana kita menawarkan jasa yang kita punya ke sebanyak mungkin orang, yang dimana saat
era digital ini kita sudah sangat dimudahkan ya, bagaimana menawarkannya itu bukan hanya lingkup di kota saja, tapi bisa tingkat nasional bahkan internasional. Mungkin pembahasan dari saya tentang syarat menjadi penulis brilian cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.